Alhamdulillah kita pagi ini setelah sahur salat subuh berjamaah, dan insya Allah karena penceramah kultumnya berhalangan dan Ustadz Hamzah semalam sudah kultum, tadi malam juga Imam Qiyamul Lail cukup lelah katanya, gantian terpaksa koordinator maju juga. Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan yang kalau kultum tema kemarin Ramadan, jadi Bapak Nurul sudah menyampaikan mengenai Ramadan yang berkualitas. Pak Nurul luar biasa, tayangannya juga semangatnya dan ngerajinnya luar biasa, patut kita tiru gitu ya, jadi menular kepada jamaah yang lain. Dan semalam juga Ustadz telah menyampaikan mengenai tips-tips di malam Lailatul Qadar gitu ya. Bacaan yang amalan yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi ini barangkali saya kalau bicara langsung ke Ramadan, tapi ini nanti akan berefek kepada kita pada waktu silaturahim Idul Fitri ya. Saya ingin bicara sebetulnya masalah yang di buku saya ini gitu ya. Saya pernah menulis buku 1,5 tahun yang lalu lah. Waktu itu masih rancangannya, pernah juga ditayangkan soalnya dengan bicarakan dengan Pak Sugi, Pak Nurul gitu ya, buat masukan. Nah, ya alhamdulillah sekarang sudah dicetakan kedua gitu ya, cetakan kedua, dan alhamdulillah sudah banyak masukan-masukan, jadi nggak banyak, kurang lebih 19 kali kajian. Alhamdulillah saya juga bukan penulis, bukan ustadz, jadi tapi sharing aja, dari sharing aja. Dari sharing tersebut beberapa pokok-pokok yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan buku saya ini gitu ya. Alhamdulillah sudah jalan. Jadi saya singkatkan saja sebagai pokok-pokok. Pertama yang ingin juga saya sampaikan, mengingatkan kembali bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid atau itu merupakan fardu ain. Jadi kita semua wajib belajar ilmu waris gitu ya. Jadi belajar dan mengajarkan. Barangkali saya kesempatan ini, walaupun yang kedua ini menggugurkan kewajiban lah ya. Artinya saya sudah menyampaikan, walaupun setelah sekian lama saya belajar tambah lama tahu kuat itu banyak yang saya nggak tahu. Karena memang keterbatasan ilmu saya. Tapi ini alhamdulillah banyak masukan-masukan daripada itu. Yang berikutnya, yang kedua, ini cuma 7 poin ya. Yang lebih, pembagian waris itu dalam Al-Quran terdapat dari ayat Nisa ayat 11, 12, dan 176. Jadi detail sekali dibahas, disampaikan di Al-Quran. Kalau mungkin masalah-masalahnya tidak sedetil dengan ilmu waris ini, sampai detail disampaikan. Artinya apa? Ini masalah yang penting. Dan ini adalah ilmu yang nanti akan pertama-tama diangkat. Jadi artinya diangkat di sini, diabaikan oleh manusia, itu ilmu waris. Jadi manusia sudah mulai nggak banyak pakai. Nanti ada kelihatan di mana nggak mau pakai. Tapi yang saya ingin juga garis bawahi ini yang harus hati-hati, bahwa di dalam ilmu waris ini kalau kita taat ya, sesuai menggunakan waris tadi dengan ayat Nisa 11, 12, 176, maka kita insya Allah akan masuk surga kekal dan kemenangan yang agung. Tuhan Yesus. Nah, tapi sebaliknya, ini yang barangkali waktu saya menyampaikan ini saya berpikir keras. Kalau kita melanggar, kita akan masuk neraka, kekal, dan siksa, dihinakan. Kadang-kadang kita kan selalu berpikir, kalau kita berbuat dosa, ya nanti mampir sebentar lah di neraka, dan kalau surga. Kita kan orang Islam, mukmin. Mukmin kan sudah dijamin insya Allah masuk surga, walaupun ada yang lewat neraka. Ini kenapa? Di sini jelas nerakanya kekal. Ini menjadi bahan pemikiran kita juga nih. Setelah saya lihat ternyata memang banyak kasus karena dia sudah nggak mukmin lagi gitu. Jadi karena nggak mukmin jadi dia kekal. Nanti ada kasus-kasus yang menarik, ini yang hasil daripada beberapa diskusi yang saya ini. Nah, yang keempat, poin keempat adalah ternyata yang membuat kita jadi antara tidak taat itu karena ada kerancuan. Kerancuan antara ada hukum waris Islam, hukum waris menurut perdata, KUHP, dan hukum adat. Ini rancu ini.
ini ada banyak singgungan yang berbeda-beda. Hati-hati, karena kita orang mukmin harus menggunakan hukum Islam. Ya, harus. Tapi karena negara kita NKRI, nah ini yang jangan sampai kita karena pakai hukum Islam dapatnya kecil, dapat pakai ini dapat besar, kita pilih yang besar. Nah, padahal berarti kita melanggar di situ, Mbak. Nah, yang menarik juga karena buat orang Islam sendiri, kalau kita nggak pakai hukum waris Islam, nggak masalah, nggak mengikat gitu. Sama seperti ke orang Islam tidak berpuasa, kan banyak juga orang Islam tidak berpuasa. Jadi tidak ada sanksi, tidak hukuman gitu. Kamu nggak puasa, kamu mungkin nggak tahu kalau di Aceh dipecut atau dia ada aturannya. Nah ini nggak ada gitu untuk hukuman, Pak. Jadi saya orang Islam tapi saya kalau tahu pakai hukum waris Islam saya dapatnya kecil, saya lari ke hukum positif. Ada pengadilannya pengadilan negeri, nggak pengadilan agama Islam gitu. Nah ini jangan sampai kayak gitu, nah, karena ini berat ininya sanksinya. Nah makanya yang kelima itu dahulukan bagian waris dengan hukum Islam gitu. Jangan pakai ini hukum adat. Dan ini tadi ini penting. Kadang-kadang kita merasa jangan, kasihan si Anu perasaannya kita bagi lebih banyak. Mungkin ya kita begini, kita punya anak laki anak perempuan. Ya anak perempuan ini selalu menemani kita. Lalu kalau sakit dianterin, kalau pergi ini diurusin gitu ya. Ini anak laki sekali-sekali aja datang. Enggak, tapi begitu meninggal laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Anak perempuan ini enggak adil perasaannya gitu, perasaan nih gitu. Nah, karena perasaan seperti itu jangan dipakai. Kalau sudah meninggal gunakan hukum waris, tidak ada gitu. Makanya salah satu yang memotivasi saya juga terpaksa menulis buku ini adalah dari kasus-kasus yang sering terjadinya masalah-masalah waris. Kita banyak muncul sampai konflik, sampai bentrok, saling bunuh, saling bakar. Karena saya berpikir kira-kira bisa nggak sih diantisipasi masalahnya. Jadi buku ini bukan mengenai bab fikih waris, kasus-kasus, enggak, cara begitu enggak, kita enggak bicara itu. Ini cara perencanaan mengantisipasi masalah. Saya punya masalah di situ, tapi saya bagaimana mengantisipasi masalah. Nah, belum lagi karena masalah saya di dalam hukum waris Islam itu kalau seorang keluarga punya anaknya perempuan semua beda dengan keluarga yang punya anak laki. Nah, ini kalau hukum positif sama aja anak laki dan perempuan, ini beda. Nah caranya juga beda. Nah disitulah saya mencoba mengantisipasi masalah sehingga nanti tidak ada timbulnya konflik gitu. Karena saya sebagai kepala rumah tangga tentu bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga gitu. Makanya saya kalau saya nggak ada, insya Allah keluarga saya, istri, anak-anak saya tetap ada tempat tinggal yang layak, dapat penghidupan yang cukup gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau saya cerita itu panjang karena kebetulan saya keluarga besar, anak saya perempuan semua, keluarga besar. Saya punya 4 kakak dan 2 adik, semuanya masih hidup, umur panjang, alhamdulillah. Jadi kalau saya meninggal berarti akan dibagi ke semua gitu. Nah tapi alhamdulillahnya karena alhamdulillah saya punya rumah 1 dan mereka kakak-kakak semua setuju. Nah itu diantisipasi masalahnya gitu. Nah itu begitu. Nah yang dari hasil kajian dan ini beberapa kali masukan-masukan dari jamaah adalah yang paling banyak itu kasusnya adalah menunda pembagian waris. Nah ini yang paling jadi masalah karena ada kerancuan di dalam hukum Islam. Waris hendaknya dibagi secepat mungkin. Jadi kalau kita meninggal hari ini, besok udah dibagi, tuh mana bisa besok dibagi. Itu karena pemikiran kita, pikirannya kurang hukum positif gitu. Pemikiran hukum positif yaitu bahwa kalau mau dibagi nanti ke notaris ngumpulin dulu susah. Padahal enggak begitu kalau hukum Islam. Hukum Islam bisa saja dibagi ya dengan dasar surat Al-Baqarah 282 dibagi saja. Kalau kita beramalah tertulis dengan 2 orang saksi sudah cukup. Jadi kalau meninggal sekarang, besok dikumpulkan, bagi aja di atas kertas dulu sebagai dokumen. Bagi itu, jadi si A dapat berapa sebagian dari bagian-bagian. Setelah itu dokumen ini baru nanti kalau umpam mau dijual baru diurus ke notaris, baru bayar segala macam belakangan. Tapi ini dokumen ini penting
semua tanda tangan beres selesai gitu insya Allah. Itu mirip maaf kalau kita pernikahan ya. Kalau menurut Islam pernikahan perlu nggak penghulu KUA? Perlu nggak? Kan nggak. Ada wali, ada saksi, cukup. Nanti diurusnya kalau mau ngurus ke KUA, ke penghulu boleh gitu. Tapi kita bisa dengan tanpa penghulu, tanpa KUA, bisa cukup. Ada wali, ada saksi, itu sudah. Nah, kita menerapkan juga dalam hukum waris ini syariat Islamnya gitu. Jadi bisa hari meninggal besok sudah dipanggil selesai secara dokumen. Nanti setelah mau dijual baru kita urus nanti segala macam. Nah itu silahkan. Nah itu mau bayar segala macam karena untuk bayar notaris untuk sertifikat itu sekitar 5-6% dari biaya harga misalnya harga rumah tersebut gitu ya, kan cukup besar. Nah ini juga yang berikutnya adalah ini pengaruh dari mungkin apakah karena global emansipasi menyamakan bagian anak laki dan anak perempuan. Dalam Al-Quran sudah jelas, anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu tidak terkenal kalau sudah jadi kita sudah meninggal, berlakulah hukum waris. Nah, tapi kita bisa mengantisipasi. Kalau misalnya punyanya rumahnya 2 atau mungkin 3, ada anak laki, anak perempuan, kita masih hidup, kita bagi dulu. Kita hibahkan. Jadi anak perempuan sudah pasti dapat rumah gitu. Tapi kalau kita nggak hibahkan, nanti belum tentu anak perempuan itu dapat rumah. Loh, hibahkan kan nanti malah tadi hibahkan dengan cara Islam. Belum nggak usah perlu dulu sampai sekata notaris gitu kan. Bagi dulu secara Islam. Nah, ada juga yang kasus yang menarik begini. Ada waktu itu saya ketemu seorang ibu, dia cerita dengan bangganya, dia bilang, "Pak, alhamdulillah kami ini bersaudara, ada laki dan perempuan. Kami semua sepakat, kami semua setuju, kami semua ikhlas, kami ridho. Kan kita bagi semua sama rata anak laki dan perempuan." Coba dia dengan bangganya dia ngomong begitu. Tadi kalau kita ngelihat lagi definisi kafir, ternyata kalau kafir itu paling enggak ada 3 kriterianya. Dia membunuh gitu dengan tidak alasan yang syar'i, dia menghina Rasul, atau dia mengingkari ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, barangkali ibu ini bisa jadi termasuk tadi mengingkari. Hati-hati. Kalau dia bilang dengan banggaan, dia bilang saya bagi rata, semua setuju dengan ikhlas, anak laki dan perempuan sama, udah nggak bisa. Kalau udah meninggal harus 2:1. Kalau dia bicara itu, apa artinya? Dia mengingkari ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, itu menariknya kan kita tahu ada hadis yang mengatakan nanti pada hari zaman itu banyak orang yang kalau paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Atau paginya kafir, sorenya beriman. Nah, dengan kriteria itu bisa jadi pada saat itu dia jadi kafir, tidak mengingkari ayat. Pada saat kafir dia dicabut nyawanya, belum lagi bersahadat, bukan orang Islam, begitu gitu ya. Nah, jadi dia makanya hati-hati. Jadi makanya selalu kita ya membolak qulub, yang membolak-balikan hati. Jangan kita dibalikan, pas dibalikan kita sedang kafir, masuk neraka kekal. Makanya saya mengartikan, oh barangkali inilah yang menyebabkan Anis ayat 13 gitu. Ya, karena ada yang bangga dengan cerita begitu, bangga, wah saya semua setuju sepakat. Waduh, ini setuju sepakat yang apa setuju sepakat? Nah, jadi setuju sepakat ikhlas meninggalkan Al-Quran. Wah ya, jangan sampai kita begitu. Yang tentunya masih banyak, tapi ada satu lagi yang mungkin saya ingin sampaikan. Kalau kita sudah meninggal ini, biasanya jangan sampai pasangan kita harus paham. Jadi kalau maaf suami istri yang meninggal suaminya, maka istri bagiannya itu kalau dia punya anak adalah 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Sebaliknya kalau suami istrinya meninggal, maka kalau nggak punya anak maka bagiannya 1/2. Tapi kalau punya anak 1/4. Bagiannya begitu. Jadi Islam tidak ada istilahnya harta gono gini, nggak ada, bagi 2 aja gono gini, nggak ada. Namanya juga gono gini, nggak ada di syariat Islam gitu.
Makanya yang menarik juga di An-Nisa ayat 12-nya itu bicara tentang ini ada nyempil kayak bicara tadi tentang puasa ayat 183 sampai 87, 186-nya tuh nggak ada bicara puasa, Ustaz. Kenapa ini juga gitu? Kita tiba nyempil jangan memakan anak yatim secara zalim di An-Nisa ayat 12. Ini kadang-kadang saya pikir jangan-jangan ini banyak yang dilanggar. Jadi gimana hukumnya kalau di Islam? Di Islam itu antara harta suami dan harta istri terpisah, beda-beda. Harta istri dari mana aja? Waktu dia masih gadis, apa namanya, menikah, terus apa, mahar, dapat dia warisan, waktu dia kerja, waktu apa. Nah itu harta istri gitu. Harta suami lain lagi. Nah tapi ada harta yang memang mungkin termasuk kuno gini gitu. Misalnya rumah waktu panjar awal misal dari uangnya istri dicicil oleh suami, terus ada, nah itu bisa diperhitungkan, ada konogennya diperhitungkan. Tapi kalau harta yang memang seluruhnya usahanya adalah suami, itu milik suami gitu. Itu di hukum Islam seperti itu. Nah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sayang istri dari sekarang bisa jadi boleh menghibahkan istrinya. Jadi saya sudah hibahkan dia gitu. Dan pikirannya sederhana aja, hibahkan tidak harus ke notaris gitu. Cukup bikin tertulis, ada saksi-saksi, selesai. Muamalahnya begitu. Al-Baqarah 282 gitu. Tapi juga jangan nggak diumumin biar tahu semua gitu, bahwa ini loh, rumah ini sudah milik dia, rumah ini sebenarnya yang tertulis dia, ada saksi orang, udah selesai. Nanti kalau ada masalah, ini bisa dibawa ke pengadilan agama Islam. Insya Allah ada bukti-bukti tertulis gitu. Bisa jadi bukti-bukti. Nah ini perlu, tapi tentunya diberikan kepada istri juga ya sekedarnya, agar dia dapat tempat untuk berteduh, dapat hidup lebih layak gitu. Saya berikan istri semua, barangkali tanda tanya juga. Saya tanya sama Ustaz, jangan diberikan istri semua, secukupnya saja. Karena sebagian harta kamu adalah milik ahli waris yang lain gitu. Akhirnya harus kebagian juga. Nanti harus yang lain itu dapat lagi si istri 1/8-nya, tapi cuma 1/8. Tapi di dalam benak kita sudah memikirkan kira-kira nanti istri kita kalau kita nggak ada, gimana dia tinggal, dia bagaimana dia hidupnya nanti gitu kan. Itu sudah memikirkan, kita jadi mengantisipasi masalah-masalah yang kira-kira bakal timbul. Itulah yang bukunya yang saya tulis seperti itu gitu ya. Nah, soalnya masih banyak tapi nanti terlalu panjang ya. Nah, buku ini judulnya memang 7 langkah cawe-cawe. Jadi cawe-cawe itu ikut campur ya, untuk mengantisipasi timbulnya masalah waris, yaitu dengan cara-cara Islami, dengan musyawarah, dengan hibah dulu atau wasiat. Nah, kalau kita misalnya punya anak tiri atau anak angkat yang selama ini menemani kita, membantu kita sudah bisa membuat wasiat. Karena nanti kalau sudah kita meninggal, anak tiri itu atau anak angkat itu nggak dapat bagian, sudah berlaku hukum waris, selesai. Nggak ada, mau bawa kemana nggak bisa. Ya kalau gitu mau melanggar hukum Islam gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi sudah, kalau perlu dihibahkan sekarang atau diwasiatkan gitu. Nah dari buku itu saya mengelompokkan gitu kondisi kita, kondisi calon pewaris kita itu ada 11 kelompok. Nah misalnya kalau dia bujangan, gimana cawe-cawenya, langkah antisipasinya. Kalau dia menikah tapi nggak punya anak, gimana cawe-cawe? Dia menikah punya anak tapi anaknya perempuan semua. Saya, Pak Henry, Pak Jun, anaknya perempuan semua, gimana? Nah itu cawe-cawe, cawe-cawe supaya nanti nggak masalah gitu. Nah itu harus sudah mikirkan kira-kira potensi masalahnya di mana dan apa yang harus dilakukan. Nah itu buku saya cuma mengingatkan itu aja, awareness gitu ya. Terus ada langkahnya sampai 7 langkah itu. Kalau istri sudah wafat, istri lebih dari 1, gimana nih? Nah itu kira-kira sampai ada kakek punya cucu dari anak yang sudah wafat. Jadi kakek dia punya cucu nih, tapi anaknya dia yang sudah dapat waris sudah wafat. Nah si kakek ini dapat menghibahkan dulu atau menulis wasiat supaya si cucu ini nanti kehidupannya, sekolahnya segala macam sudah ada. Itu
Ini saya ngambil dari menjadikan aturan pemerintah ini kalau di Mesir sama Suriah gitu. Jadi sudah ada aturan pemerintah al-wasiyah al-wajibah gitu. Wasiat yang wajib untuk kakek kepada cucunya. Jadi kalau anak meninggal, kakek ini wajib berwasiat agar si cucu dapat hidup layak gitu, dapat sekolah nantinya, karena nanti kan orang tuanya sudah nggak ada gitu. Ya itu jadi begitu di kondisi seorang dibagi dulu sampai 11 dengan decision tree, terus dibagi-bagi itu dengan cara musyawarah, apakah hibah, apa wasiat. Nah itu begitu langkah-langkahnya di situ aja. Yang mungkin agak beda dengan yang lain karena ini nggak ada setahu saya belum saya temukan di buku-buku waris yang lain gitu. Karena ini nggak bicara masalah hitung-hitungan, nggak bicara kasus, tapi mengantisipasi masalah. Nah, barangkali yang terakhir, ini baik juga kalau kita, karena kebetulan sebentar lagi mau Idul Fitri, mau Hari Raya, cobalah luangkan waktu kita ngobrol-ngobrol dengan para ahli waris kita, gitu, musyawarah gitu dengan ahli waris. Nah, apa yang pengen disampaikan oleh kita calon pewaris, kita semuanya kan calon pewaris, calon mati gitu ya. Nah, kita membuat statement satu, misalnya sebagai orang tua, saya kalau nanti saya meninggal, saya nggak mau memakai hukum waris lain kecuali hukum waris Islam. Saya nggak mau pakai logika, perasaan, nggak ada. Hukum waris Islam dulu terapkan, setelah itu mau logika, mau perasaan, silahkan. Hukum perdata, silahkan. Tapi Ustaz tetapkan dulu, misalnya tadi kembali contoh, anak perempuan dan anak laki, yang perempuan itu nemenin kita selalu memulai kita, tapi anak laki kita sakit, datang ke rumah sakit aja cuma sebentar harus hilang lagi. Kan secara logikanya untungnya ada perasaan kan, yang perempuan dosa dapat lebih banyak dong, paling nggak sama deh gitu. Tapi kalau kita sudah meninggal selesai. Nah kita yang tahu, kita mengantisipasi gimana nih supaya anak perempuan kita yang selalu nemenin kita, selalu bantu kita dapat waris kira-kira sama dengan yang laki gitu. Nah kalau itu sudah terjadi, nggak bisa, laki tetap 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Nah setelah itu kalau yang laki-laki merasa, wah saya kan dulu jarang bantuin almarhum almarhumah, udah deh saya bagi aja yang sebagian tahu saya kepada adik saya yang perempuan, misalnya. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah. Tapi sudah diterapkan hukum Islam. Di dalam syariat Islam juga ada uang kerahiman istilahnya. Tapi sifatnya sunnah. Jadi kalau membagi waris, kebetulan ada anak yatim atau ada yang nggak kebagian, kita bisa memberikan uang kerahiman. Tapi sifatnya sunnah dan jumlahnya juga bebas. Nggak ada bagiannya, hitung-hitungan sesuka-sukanya aja gitu. Nah itu untuk mengurangi juga potensi konflik di situ. Nah, terus yang apa lagi yang perlu disampaikan, dari kalau kita akan kumpul-kumpul misalnya, ini yang karena pengalaman saya ini dari sharing saya, menyampaikan juga kepada harta-harta yang sudah kita miliki gitu ya. Jadi jangan sampai hartanya dapat pinjaman atau masih ada hutang segala macam. Kita sampai yang ini udah beres, yang ini belum, yang ini beres, yang ini belum. Kata saya ada di sana, ada di sini gitu kan. Sampai barangkali kalau perlu nomor PIN dan password ATM dikasih tahu juga. Karena ada kasus tempat saya yang dulu, ya ada pejabat lah ya gitu ya, cukup besar. Begitu dia meninggal, rupanya di rumahnya nggak punya banyak uang cash. Ada uangnya banyak tapi di bank, di ATM, dan dia nggak tahu PIN-nya, bingung. Mau saudaranya jauh gitu ya, pasang tetangga minta bantuan untuk uang cash kan, karena nggak tahu PIN-nya, nggak kasih tahu mas suaminya. Jadi mereka bingung, saudara belum datang padahal butuh uang gitu kan. Nah itu jangan sampai itu terjadi kepada kita. Yang berikutnya juga ini perlu, ini seringkali kita lupa hak-hak kewajiban daripada ahli waris gitu ya. Tadi kembali ambil contohnya anak laki dan anak perempuan gitu. Kita sering karena keterbatasan pengetahuan kita atau sosialis kita cuma tahu bahwa anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, pokoknya gue 2 bagian ya, lu 1 bagian gitu kalau sebagai kakak adik. Nah tapi kita lupa, kita nggak kasih tahu apa, cuma tahu haknya anak laki tapi kewajibannya nggak tahu. Kira-kira apa kewajiban anak laki-laki di dalam masalah waris ini? Kewajiban laki-laki adalah samping dia menghidupi keluarganya, dia harus menghidupi saudaranya yang perempuan dan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah pensiun,
yang membantu menghidupkan itu anak laki-laki. Kalau zaman dulu anak laki itu perangnya mati duluan, dia biar mati duluan, anak perempuan. Jadi banyak hal-hal yang seringkali kita nggak pernah menyampaikan itu kepada anak kita yang laki. Jadi anak yang laki ini tahunya saya dua bagian, tapi ya, kewajibannya kita tidak menyampaikan. Makanya di dalam hadis tadi yang saya sampaikan bahwa kita wajib belajar dan mengajarkan kepada minimal kepada ahli waris kita tentang hal-hal seperti ini gitu. Sehingga mereka sadar, oh saya juga punya kewajiban loh, nggak cuma haknya aja, tapi kewajibannya lakukan gitu. Jangan hal-hal seperti ini belum kita belum kita lakukan. Jadi jangan sampai kita sudah enak-enak maaf di alam barzah, sudah di raudhah gitu ya, taman surga. Anak kita begitu ditanya mungkar dan nakir, kenapa kamu melakukan ini gitu kan? Ahli warisnya nggak sesuai. Jawabannya sederhana. Bapak saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah ngasih tahu bahwa kewajiban saya. Nah, kita tarik. Padahal kita kewajiban untuk ngasih tahu anak kita bahwa kamu nanti punya kewajiban begini. Itu kita nggak kasih tahu. Dia bilang saya nggak dikasih tahu kok. Saya nggak tahu bahwa kewajiban saya seperti itu. Nah, itu jangan sampai. Nah, dalam pertemuan itu juga barangkali kita bisa membagi hibah, membuat wasiat segala macam di dalam pertemuan mungkin bagus ke dalam Idul Fitri itu. Nah, tapi tentunya dalam membagi ini juga harus hati-hati, harus bersikap adil dan terbuka gitulah, dan kita berusaha merenung istilahnya istafti kolbak. Kita tanyalah pada hati kecil kita, kira-kira kalau saya kasih ini si A ngiri nggak, si B ngirinya si C nggak? Nah, gitu kira-kira. Insya Allah kalau itu masih saudara kita, ibaratnya ikatan emosionalnya sih bagus-bagus saja, tapi kita sering lupa anak-anak kita ini sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Nah ini yang juga seringkali jadi masalah. Nah pada waktu pertemuan membagi ini hendaknya yang ikut cuma ahli waris, jadi mantu anak nggak usah, cucu nggak usah dulu ikutan, supaya ikatan emosionalnya selesai. Kalau diikutkan mantu udah pasti dari bang atau kang kok mau aja sih rumah yang dikasih yang di mana di Cilengsi, coba rumah yang di Nurkas yang dikasih ke saya gitu kan. Nah ini pikirannya sudah beda. Tapi kalau kakak adik udahlah biarin, itu kan kakak saya, itulah hidayah saya, kalaupun dia dapat lebih besar nggak masalah gitu. Nah tapi beda lah kira-kira begitu ya, banyak hal-hal seperti itu. Dan kalau bisa semuanya itu dengan cara sederhana kita buat tertulis dan ada saksi, karena itu yang disarankan di dalam disampaikan dalam surat Al-Baqarah 282, sehingga benar-benar kalau banyak kasus, misalnya aja wakaf ini paling banyak wakaf dulu, misalnya ada kakek nenek yang orang-orang Betawi itu saya wakafkan, dia ngomong wakaf itu di depan masjid aja, nggak ada tertulis, udah dibuat sekolah, dibuat masjid, ahli warisnya nuntut, tuh kan yang lain kan sudah diwakafkan sama kakek kamu dulu, yang mana buktinya? Nggak ada. Dia cuma ngomong aja, setelah masjidnya jadi atau sekolahnya jadi, ahli warisnya nuntut, sekolah ditutup lah, sekolah banyak kan kasus gitu. Karena tadi nggak ada tertulis. Tapi kalau tertulis ada saksinya, jelas, apalagi saksinya semua ahli waris. Jadi saya sudah wakafkan ini, ahli waris itu tantangan. Tadi kembali nih, nggak perlu tanda petik ya. Untuk kasus emergensi ini tidak perlu dulu ke notaris, karena kepikiran waktu itu kalau notaris kan lama, panjang, bayarnya, tapi enggak, Islam jalan sederhana. Ini juga yang memang saya betul-betul luar biasa ini Al-Quran, membuat saya termenung itu luar biasa. Jadi artinya dia sudah memberikan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakatnya karena kita nggak ngikutin Al-Quran. Coba ikutin Al-Quran, buat aja tertulis, semua ahli waris tanda tangan. Kalau ada ribut-ribut pengadilan, menang dia. Ini bapak kamu sudah wakafkan ini, tanda tangan semua anak-anaknya. Yang masalah ini kan cucunya nih, yang sudah emosional udah jauh. Mungkin pada waktu kakeknya, anak ini orang tuanya setuju semua. Begitu cucunya, apalagi cucunya tanda petik ya, ekonominya bermasalah, wah nuntut ya. Itu jadi masalah. Jadi kembali benar-benar luar biasa. Aku kan sudah mengajarkan, buat aja tertulis, ada saksi minimal 2 orang laki-laki sudah selesai. Gitu. Jadi barangkali itu aja barangkali yang saya sampaikan. Masih banyak, itu kan 7 langkah, itu baru 1 langkah itu. Tapi alhamdulillah buku yang sederhana itu ya, dengan keterbatasan saya, kekurangan saya,
saya coba memberikan pandangan-pandangan dari sisi lain tentang masalah waris yang insya Allah dapat kita antisipasi gitu ya, mengurangilah masalah-masalah yang akan timbul. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.